Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai struktur sel, itu lebih khusus pada struktur sel prokariotik dan eukariotik. Maka kita membahas atau mereview ulang kembali mengenai struktur sel prokariotik dan eukariotik secara lebih mendalam. Untuk sel prokariotik, ini seperti pembahasan sebelumnya, yang termasuk sel prokariotik itu salah satunya itu adalah sel bakteri. Sedangkan untuk sel eukariotik itu ada sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi masih diingat ya, untuk sel prokariotik itu contohnya sel bakteri, sedangkan sel eukariotik itu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Secara mendalamnya, untuk sel prokariotik, apa yang dimaksud dengan sel prokariotik berdasarkan strukturnya ya. Sel dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Untuk sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti sehingga sel tersebut berbatasan langsung dengan sitoplasma. Jadi kurang lebih seperti itu ya pengertiannya. Kemudian apa saja atau bentuk dari sel bakteri? Kita ambil contoh sel bakteri. Dalamnya itu terkandung strukturnya umum dari sel prokariotik itu seperti apa. Contohnya seperti ini. Kita ambil contoh dari sel bakteri. Ada kapsulnya. Terus ada dinding sel. Terus ada membran plasma atau membran selnya. Untuk dinding sel itu tersusun dari peptidoglikan, lipid, dan protein. Dan fungsi dari dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Jadi beberapa penting ya. Dan ada membran plasma tersusun dari karbohidrat, lemak, dan protein yang berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya. Terus ada juga ya, ada juga kapsul, terus ada juga pili itu yang bentolan-bentolan merah ini itu dinamakan pili. Terus ada seperti ekor ini itu dinamakan dengan flagella. Terus ada bercak merah ini dinamakan ribosom. Terus ada juga nanti DNA. Kurang lebih seperti itu ya untuk gambar dari sel bakteri yang merupakan termasuk sel prokariotik yang tidak memiliki membran intinya, nggak ada, sehingga sel ini berbatasan langsung dengan sitoplasma. Lanjut, ada sel eukariotik. Kira-kira apa itu sel eukariotik? Jadi sel eukariotik itu merupakan sel yang sudah memiliki membran inti atau nukleus dibungkus membran nukleusnya. Beda ya dengan sel prokariotik tadi. Kalau prokariotik tadi yaitu sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik contohnya dia sudah memiliki membran inti. Strukturnya kita dapat mengambil di sel hewan dan sel tumbuhan.
Untuk gambarnya, ini ada sel hewan, sebelah kiri ini ada retikulum, endoplasma, ada membran sel, ada nukleus, ada sitoplasma, ada lisosom, vakuola, mitokondria, terus ada badan Golgi, terus ada nukleus. Untuk penjelasan masing-masing ini dapat dilihat di video sebelumnya. Sedangkan untuk sel tumbuhan ada dinding sel, membran sel, kloroplasma, ada nukleusnya juga atau inti selnya. Terus ada retikulum endoplasma, ada mitokondrianya, ada vakuola, ada badan Golgi. Jadi lengkap ya. Ini secara 2 dimensinya. Kalau untuk 3 dimensinya seperti ini ya bentuknya. Dan sel hewannya ya, kita ke sel hewan dulu. Ini nukleus, terus ribosomnya posisi, terus ada retikulum endoplasma kasar, terus retikulum endoplasma halusnya, terus ada mana sitoplasma, lisosom, terus ada membran selnya, terus ada peroksisom, terus mitokondria, badan Golgi, ribosom sudah, filamen aktif. Kurang lebih seperti ini untuk sel hewan. Dan untuk sel tumbuhan ada retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, ribosom, badan Golgi juga, ada kloroplas, dinding sel, membran sel, plasmodesmata, terus ada sitoplasma, vakuola, kurang lebih seperti ini. Untuk gambar sel tumbuhan dan sel hewannya. Ini untuk sel hewannya. Lebih khususnya. Terus untuk sel tumbuhan seperti ini. Baik, setelah kita mempelajari sel prokariotik dan eukariotik, sekarang timbul pertanyaan bahwa bagaimana dengan manusia? Apakah manusia ini termasuk memiliki sel prokariotik atau sel-selnya itu merupakan sel eukariotik? Tinggal kita cari tahu saja bahwa apakah sel yang ada di tubuh manusia ini memiliki membran inti atau tidak. Ketika dia memiliki membran inti, berarti dia termasuk sel eukariotik. Kalau tidak, berarti tubuh manusia memiliki atau dia termasuk sel prokariotik. Gitu ya. Kemudian ketika ada sel, maka ada juga penyakit dari sel ini yang akan kita bahas seperti pada berikut. Pertama itu ada namanya kanker sel plasma. Kanker sel plasma. Jadi di sel menyerang pada sel plasma. Kira-kira gejala dari kanker sel plasma ini seperti apa? Kemudiannya penyebabnya itu juga apa penyebab sehingga adanya kanker? Itu untuk yang pertama, ada kanker sel plasma. Kedua ada namanya teknologi stem cell. Nah, kira-kira apa itu teknologi stem cell? Sejarah
mungkin yang dapat dijelaskan dari teknologi stem cell, sehingga orang bisa menciptakan teknologi stem cell. Kemudian apa manfaatnya dari teknologi stem cell ini bagi kehidupan kita? Terus kira-kira kita juga bisa menggambarkan metode teknologi dari stem cell ini. Yang kedua ya, teknologi stem cell. Yang ketiga, benarkah sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh? Nah, jadi ternyata sel-sel sehat yang pada tubuh kita ini apakah mungkin diserang oleh sistem imun pada tubuh kita? Mungkin dapat dijelaskan ya tentang 6 penyakit yang sistem imun tubuhnya menyerang sel-sel sehat pada tubuh. Dapat dijelaskan juga. Demikian untuk penjelasan pada materi kali ini.